Tetapi problem di baterai di awal-awal itu belum ada industri baterai di sini. Saya punya teknologi, mau saya kasihkan ke siapa? Kita menggunakan baterai setiap hari, di telepon genggam, komputer, kendaraan listrik, hingga penyimpanan energi terbarukan. Namun, seberapa jauh Indonesia mampu membuat dan menguasai teknologi baterainya sendiri? Selamat datang di Pikiran Indonesia, percakapan singkat tentang pemikiran besar ilmuwan-ilmuwan Indonesia. Tamu kita kali ini adalah Profesor Dr. Eng Agus Purwanto, Guru Besar Teknik Kimia Universitas 11 Maret, dan salah satu perintis pengembangan baterai litium di Indonesia. Ketika terlibat dalam proyek mobil listrik nasional pada 2012, Prof. Agus melihat satu kenyataan penting. Kendaraan listrik Indonesia tidak akan benar-benar mandiri apabila komponen utamanya, yaitu baterai, masih sepenuhnya bergantung pada teknologi dan bahan dari luar negeri. Selamat datang Prof. Agus. Terima kasih atas undangannya, Ibu. Oke Prof, sebelum kita berdiskusi banyak tentang teknologi baterai, saya ingin kembali kepada kegelisahan awal Prof waktu itu. Kapan sih Prof pertama kali sadar gitu ya, bahwa Indonesia tuh nggak boleh selamanya hanya menjadi pengguna teknologi negara lain? Oke, jadi saya sudah menjadi dosen itu sekitar tahun 98, Mbak. Jadi waktu itu memang saya senang penelitian dan saya kebetulan di bidang teknologi, dan seperti yang saya amati ekosistem riset kita itu memang belum support dalam ekosistem penelitian. Misalnya banyak peralatan yang masih kita impor dari luar negeri. Bahan saya di bidang kimia lead time-nya bisa 3 sampai 6 bulan, dan itu menjadi salah satu faktor ya Mbak ya yang yang mendorong saya untuk terus melakukan riset, terutama belajar membuat sendiri supaya mandiri. Oke, ya memang kalau buat masyarakat umum itu baterai mungkin hanya benda yang Ya, diisi daya gitu ya, ya, dicas sudah ya, cepet gitu ya. ya, Tapi suatu hari ntar diganti, ya, beli lagi mungkin. Tapi sebenarnya apa sih yang terjadi kalau dalam baterai ini ketika baterai itu menyimpan dan mengeluarkan energi? ya. Jadi memang kalau rumpun baterai yang rechargeable atau yang dapat diisi itu kan sebagai media energinya kan lithium ionnya atau sodium ionnya, Mbak. Jadi dia akan bergerak dari anoda ke katoda selama dia bisa diisi maupun digunakan. Nah, prinsip itu yang mendasari baterai lithium maupun baterai sodium saat ini ya. Seperti itu ya. Nah, ketika mulai mengembangkan nih baterai untuk proyek mobil nasional di tahun 2012, itu Bapak mengatakan belum banyak nih pihak Indonesia yang berkontribusi atau mungkin menekuni fabrikasi sel litium ini. Nah, waktu itu Prof dan tim itu apa ya, udah punya modal apa nih, infrastruktur, sumber daya apa, dan apa yang belum dipunyai untuk menjalankan proyek tersebut? Ya. Jadi waktu kita memperoleh penugasan proyek Mulina, Mbak, jadi memang waktu itu kita belum punya infrastruktur yang memadai untuk melakukan riset itu. Jadi dari funding proyek itu memang karena memang tujuannya riset, kita gunakan untuk pengadaan infrastruktur riset, karena kami yakin bahwa baterai ini akan menjadi teknologi kunci untuk semua bidang inovasi, tidak hanya kendaraan listrik. Jadi teknologi maupun inovasi di masa mendatang. Nah, oleh karena itu eh, modal kita waktu itu, karena saya backgroundnya itu kan material di chemical engineering, dan kebetulan fokus penelitian di material. Jadi sebelum ada proyek itu pun saya sudah banyak berkecimpung penelitian di bidang material untuk energi. Jadi secara garis besar kita tahu yang kita perlukan, kita tahu yang akan kita lakukan, dan kita tetapkan visi ke arah sana bahwa kita akan menekuni baterai lithium waktu itu menjadi salah satu core kompetensi di grup riset kami. Ya, dalam penelitian ini ya, pasti ada pasang surutnya, ada keberhasilan, kegagalan, kadang tidak selalu sesuai dengan hipotesis. Nah, selama perjalanan riset ini, lalu apa yang paling Bapak ingat, yang bagian nggak enaknya nih, bagian gagalnya, ada nggak Pak? Atau selalu berhasil terus di risetnya nih? Ya,
Jadi yang berhasil itu kan yang di paper, Mbak. Jadi yang tidak di paper itu mesti banyak gagalnya. Jadi sudah biasa kita mengalami pasang surut riset, kadang juga problem di peralatan, problem di pendanaan, problem di SDM, ya itu selama perjalanan ini kita banyak mengalami itu. Jadi tidak hanya yang sukses saja, tetapi yang gagal-gagal itu ya menjadi perjalanan kita, sehingga menjadi ya pengalaman dan khasanah pengetahuan non saintifik yang kita miliki. Memang sampai sekarang pun pada saat kita bicara baterai untuk karakterisasi itu ya kita perlu alat-alat yang kita impor, dan itu kadang-kadang kalau trouble lead time untuk pembetulan dan semacamnya itu lama, sehingga menjadi salah satu kendala kalau kita ingin hasil yang cepat karena pada saat proyek kan waktu itu kan menjadi konsiderasi untuk KPI ya Bu ya, jadi seperti itu. Tapi pernah nggak sih ada merasa titik, udah nyerah aja, udahlah tergantung impor baterai aja gitu. Pernah ada di titik itu nggak? Atau selalu optimis? Ya pernah juga Mbak. Jadi memang kalau dari awal perjalanan riset saya sudah sadar bahwa memang secara kemandirian kita kurang, dan itu posisinya hmm, memang Indonesia iklimnya masih seperti itu. Tetapi karena saya pernah belajar di inovasi ya, dalam hal ini kita pernah di Direktorat Inovasi, bahwa untuk membuat produk itu kan tidak harus semua buatan kita sendiri. Kita improve sedikit demi sedikit, kita replace yang kita bisa pakai, yang kita gunakan, makin lama makin ada punya perbendaharaan komponen yang sudah kita buat sendiri. Itu yang kami lakukan. Kami lakukan dari komponen yang paling mahal, misalnya katoda, kita buat sendiri, kita uji sendiri gitu dari kecil karena memang untuk teknologi ini kan eh, apa ya, target saya bukan langsung ke market, tetapi memang kita kuatin dasar ekosistem penyusunnya. Yang penting artinya ada ini juga ya, apa namanya, target TKDN-nya di tiap tahun meningkat sekian persen Ya, gitu ya. jadi kalau kami memang pengembangannya kita bagi, misalnya anoda, katoda, komponen yang lain. Jadi setiap tahapan riset itu ada target-target sendiri. Jadi ya nanti itu kita gabungkan menjadi misalnya sel yang sudah kita buat prototipe sendiri. Walaupun kalau untuk mass production kita tetap menggandeng pihak ketiga karena fasilitas dan semacamnya. Ya, tadi Prof menyampaikan menggandeng pihak ketiga ya. Artinya memang kita pastinya ya harus punya mitra ya untuk mengkomersialisasikan atau menghilirisasikan hasil riset kita. Nah, challenge-nya nih atau jurang terbesarnya nih ketika produk riset kita ingin dikomersialisasikan itu seperti apa ya? Jadi memang ini strategi yang saya lakukan itu apa ya, create from scratch gitu ya Mbak ya. Jadi biasanya kalau industrinya sudah mapan, kita bisa langsung lisensikan saja. Jadi produknya sudah kita uji di lab, kita sudah confident hasilnya, perusahaan menerima apa produk yang kita kembangkan untuk dikomersialkan. Tetapi problem di baterai di awal-awal itu belum ada industri baterai di sini. Saya punya teknologi, mau saya kasihkan ke siapa? Makanya strategi saya membuat startup itu. Jadi saya membuat perusahaan sendiri yang mengkomersialisikan hasil penelitian kita. Nah, startup ini karena modalnya kecil, nggak mungkin investasi ratusan miliar untuk membuat lini produksi. Startup akan gandeng pihak ketiga untuk membuatnya. Kami punya pilot plan 1000 sel per hari. Nah itu untuk ajang kami membuktikan teknologi kita. Kalau sudah proven, kemudian ada demand yang besar, tetap kita gandeng ke pihak ketiga. Dan kebetulan mungkin 5 tahun yang lalu ABC sudah berdiri juga, dan itu juga mitra kita dekat, jadi bisa kita ajak diskusi untuk produksi. Tapi sebelumnya juga kita pakai mitra-mitra yang lain yang bisa mewujudkan ini. Dan tadi kan juga ada kuliah tamu dari kuliah untuk Innovation Award ini dari Pak Adit. Beliau sebagai dirut IPC ya. Semakin kesini ekosistemnya semakin terbentuk, semakin baik. Nah, insya Allah ini bisa menjadi apa ya, salah satu milestone untuk apa kemandirian kita di bidang baterai. Gitu.
Menarik ya. Saya jadi penasaran nih startup-nya, Pak. Ini startup ini, Bapak mencari anak-anak muda pastinya kan ya? Ini anak muda dulunya binaan Bapak mahasiswa, mahasiswa bimbingan atau di luar itu, di luar, mahasiswa bimbingan? Ada yang bimbingan, ada yang tidak, Mbak. Jadi kebetulan kita kalau startup yang dari hasil kita itu ada mungkin 5 startup, tetapi yang sekarang aktif dan sudah bisa sustain itu 3 startup. Dan biasanya yang jadi CEO itu anak-anak yang memang tertarik riset, bukan tertarik riset dan bisnis. Jadi bukan sebenarnya mereka tertarik untuk mengkomersialisasikan ini. Nah kebetulan mungkin sampai sekarang juga masih ada. Waktu itu kami di direktorat kita membuat namanya matchmaking. Jadi kita pertemukan anak yang pengen bisnis, alumni kita yang pengen bisnis dengan bapak ibu dosen yang punya produk. Ya akan ngobrol, kalau memang chemistry-nya bagus, kita buat startupnya. Jadi ada fasilitas inkubasinya di situ. Jadi sebelum ada inkubasi ya saya ngobrol pengen bisnis nggak, kalau pengen bisnis ini gimana. Memang ya rintisan, jadi nggak bisa booming marketnya. Tetapi kan keuntungannya bisa menjadi perusahaan pionir. Gitu. Kebetulan sebenarnya BRIN juga punya Pak program namanya Talenta Wirausaha Teknologi. Jadi Dan kebetulan magang. salah satu startup saya dapat funding dari BRIN Oh ya, dari tim setahun startup. yang lalu dan startup dan dapat award juga. Oh, Startup dari BRIN. jadi award yang tahun lalu itu ya Pak Ya, ya. betul Semoga itu. kita bisa banyak melahirkan startup ya dari Siap. anak-anak muda ini. Oke, Indonesia itu kan sumber daya ininya besar ya, alamnya ya, mineralnya gitu. Tapi bukan berarti terus kita menjadi penguasa teknologi. Nah, sebenarnya apa sih yang Indonesia tuh harus kuasai selain jadi pemilik sumber daya besar ya? Ya, betul. Di banyak paparan kementerian dan memang data yang sudah terbukti, cadangan mineral, cadangan potensi seperti nikel dan semacamnya itu kita besar. Tetapi memang mungkin ini menjadi problem bagi negara-negara yang mempunyai cadangan tetapi tidak menguasai pengolahannya. Karena sebenarnya nilai tambah terbesar kan setelah barang itu diolah. Jadi ya memang ini pekerjaan besar dan pekerjaan bersama, sama-sama punya idealisme untuk mandiri. Memang kalau dilihat dari misalnya POV sudut pandang kita peneliti, kenapa negara atau kenapa pengusaha menjual dalam bentuk mentah. Tetapi kalau kita lihat dari sudut pandang pemerintah atau pengusaha, tentu mereka perlu cash flow yang cepat juga untuk mendanai pembangunan. Nah sebenarnya dua sisi ini yang perlu dipertemukan. Mungkin sebagian untuk cash flow cepat, sebagian kita olah sendiri untuk meningkatkan nilai tambah, menciptakan lapangan kerja dengan teknologi yang kita kembangkan dari para peneliti kita. Jadi teknologinya punya kita, tenaga kerjanya punya kita, kemudian bisa jadi ini yang sudah kita jual, kita gunakan modal untuk membangun teknologi pengolahannya, sehingga rantai ini bisa menjadi pondasi kemandirian kita. Tapi memang ya pekerjaan besar lintas sektoral, tidak hanya dari peneliti tentunya, mesti harus ada dari regulator, pemerintah, dari ada pihak swasta yang punya modal, ini harus punya satu pemahaman bersama. Iya Pak Prof. Jadi apa namanya ketika kita ini kan berbicara sebagai akademisi ya, pastinya Prof punya banyak mahasiswa bimbingan ya, dan mungkin mahasiswa bimbingan ini dari berbagai jenjang ya, dari S1, S2 sampai S3. Nah, bagaimana Prof menghandle ini ya, mahasiswa-mahasiswa, kalau nggak salah dulu pernah berkata terkait piramida terbalik seperti itu ya. Mungkin ini pengalaman dari ketika menempuh studi di Jepang ya. Mungkin sensei seperti itu juga, dan apa namanya, bagaimana bisa kita, sensei biasanya kan memberikan arah aja ya, tapi timnya tuh yang mungkin kreativitas sendiri atau berpikir ini sendiri gitu ya, biasanya sensei nggak terlalu banyak membimbing gitu ya. Nah ini gimana nih dalam keseharian Prof untuk menghandle mahasiswa? Iya betul. Jadi memang inspirasi pengelolaan organisasi saya mirip dengan yang mungkin pernah saya alami di studi saya dulu di Jepang, dan biasanya memang profesor di sana berperan sebagai pemilik ide,
kemudian sebagai lead organizer ya untuk project atau untuk risetnya. Jadi kami punya beberapa peneliti senior, kemudian beberapa peneliti junior, di bawahnya itu mahasiswa-mahasiswa yang akan magang ke kita. Jadi memang kalau untuk misalnya kita melakukan 10 tema secara bersamaan, ya saya akan punya 10 tim yang di bawah ini. 10 tim yang akan lead project ini. Jadi tidak ada project yang kosong SDM-nya gitu. Jadi SDM bisa kita ambil dari mahasiswa, itu biasanya sebagai ajang pembelajaran, tetapi saya akan mengambil peneliti inti yang akan dia day-to-day melakukan riset di situ. Biasanya yang sudah lulus S1 atau mau lanjut ke S2 yang sedang masih master, atau yang sudah lulus master pun bisa menjadi leader di riset saya begitu. Oke. Ya. Total ada berapa nih Prof, kalau boleh tahu tim secara keseluruhan ini? Ya mungkin kalau total 30 sampai 50 orang. Wow, keren. Ya. Oke. Kadang nih ya kalau anak muda nih Prof kan pengennya riset cepet selesai, cepet ada hasilnya. Kalau mahasiswa malah pengennya cepet lulus gitu ya. Padahal kita tahu bahwa riset itu kan terkadang butuh waktu lama, terutama ini ya, apalagi riset baterai Prof ya. Terus gimana nih Prof cara menjaga semangat anak-anak mahasiswa bimbingan ini supaya tetap ayo bertahan gitu? Ya, jadi biasanya saya tidak menargetkan satu anak, satu kelompok itu satu hasil yang sudah pasti gitu. Saya akan tetapkan terminal-terminal yang mungkin gitu. Jadi misalnya anak mahasiswa S1 cuman waktu 6 bulan, ya sudah variabel ini dan variabel selesaikan. Targetnya hasilnya apapun ya nggak apa-apa. Kita olah, nanti kita analisis, dilanjutkan mahasiswa berikutnya. Dilanjutkan mahasiswa berikutnya. Kalau yang penelitian sekarang kan polanya berbasis output, dan itu lebih memudahkan bagi kita Mbak Bu. Jadi kalau berbasis output, misalnya outputnya paper, tapi dengan hasil yang tadi dilakukan banyak orang, banyak tim, ini bisa kita gabungkan untuk kita cari novelty-nya. Kemudian kita tulis paper maupun artikelnya. Lain halnya misalnya kalau produk biasanya kita sudah punya banyak riset basicnya. Kalau sebelum saya ngajukan untuk yang prototyping. Jadi saya nggak berani baru level ID sudah mengajukan prototyping, karena mesti akan kerepotan sendiri ya kalau tidak sesuai dengan yang kita janjikan gitu. Ya, artinya ketika menyusun proposal, menyusun target memang sudah terukur ya. Dan biasanya juga kalau saya nyusun proposal untuk yang penelitian dasar pun saya sudah punya pre-risetnya. Saya sudah, idenya itu sudah kita jalankan mungkin beberapa variabel, hasilnya prospektif, baru kita buat proposal untuk risetnya. Betul-betul, supaya ini ya, dalam waktu 1 tahun tercapai output yang diminta oleh pemberi dana gitu ya. Dalam 10-20 tahun ke depan kan kita berharap nih kendaraan listrik dan penyimpan energinya ini bisa menjadi bagian dari kehidupan masyarakat ya Prof ya. Nah, untuk itu kemudian posisi kita nih, realistis aja sih kita bicaranya ya, itu apa sih yang harus kita perjuangkan lagi terkait riset baterai ini di Indonesia? Oh iya Mbak, jadi kalau visi saya, kita nggak akan bisa lepas dari apa yang namanya baterai. Mungkin sekarang pun kita sudah merasakan, coba HP kita mati 1 menit 2 menit aja sudah bingung. Kelamakan ya. Iya sudah bingung. Apalagi semua sudah terintegrasi ke HP, mulai pembayaran macam-macam lewat HP. Belum nanti kalau kita sudah beralih ke kendaraan listrik. Belum nanti kalau energi bersih sudah diterapkan dengan masif. Jadi baterai itu menjadi komponen utama yang mungkin tanpa kita sadari, seperti kita makan nasi, tiap hari makan nasi, tapi begitu nggak ada bingung kan gitu. Tapi begitu ada kita nggak menyadari keberadaannya, seperti itu. Untuk kedepannya riset baterai tentu akan problem utama baterai itu kan sebenarnya cost, lifetime, safety, itu yang perlu kita pecahkan. Kalau dari sisi cost tentu kita akan mencari komponen dengan harga yang lebih murah. Harga lebih murah bisa dicapai misalnya dengan ketersediaan yang banyak. Peluang kita sebenarnya di nikel, tapi nikel itu kan sebenarnya ada pengguna yang lain sehingga harganya menjadi mahal ya, komoditasnya menjadi mahal. Tetapi kita bisa kurangi itu misalnya dengan memotong proses produksi, proses pemurnian nikelnya, sehingga kita
bisa mengurangi ongkos processing. Strategi kedua, kita gunakan misalnya sodium. Garam laut kita itu garam petani terutama itu banyak yang tidak terserap di market. Kita bisa konversi itu menjadi baterai grid, dibuat baterai sodium. Itu penggunaan realistisnya kan untuk yang energi storage system, yang untuk solar panel maupun renewable energy. Jadi peluangnya besar dan potensinya besar. Akan sangat sia-sia kalau kita biarkan saja begitu. Dan jangan pengen juga misalnya pengennya langsung masif gitu kan, semua dari kecil ya. Ini semua kecil, dicoba dulu, confident, naikkan skillnya, naikkan kapasitasnya, seperti itu. Itu pola yang saya yakini ya. Saya juga tidak terlalu berani ngambil resiko yang terlalu besar, apalagi untuk produk-produk teknologi begitu. Artinya kita nih sudah punya bahan baku. Pasar juga pasti ada dong. Indonesia jumlah penduduknya ini ya banyak gitu ya. Kemudian tapi kalau kita terlambat nih menguasai ilmu, menguasai teknologi, apa yang akan terjadi nih Indonesia nih? Jadi kalau bicara filosofi kemandirian bangsanya Pak ya, kita sebagai negara besar itu akan diposisikan sebagai negara market. Kalau kita tidak menyadari itu, ya kita akan ternina bubu oleh mungkin barang-barang yang mudah kita dapat, barang-barang yang murah kita dapat, tetapi memang itu barang-barang dari luar. Ya karena kita sudah nyaman, kita punya daya beli karena pertumbuhan ekonomi kita beberapa tahun lalu cukup baik sehingga kelas menengahnya banyak, kita mampu beli, tetapi ya memang produk orang lain. Ya tanpa ada kesadaran pengen mandiri ya mungkin berat. Terus sebenarnya kalau bisnis itu terkait dengan ekosistem bisnis juga. Misalnya infrastruktur untuk menopang industri, misalnya energi, infrastruktur untuk transportasi, infrastruktur untuk yang soft itu misalnya perizinan, pajak, insentif dan sebagainya itu saling mengait. Bisa nggak ini memfasilitasi atau kondusif untuk orang berusaha? Jadi banyak aspek, tetapi saya yakin ya itulah kalau bagi saya ya jangan mudah menyerah oleh suatu keadaan. Ya memang inilah yang ada, ya kita coba perjuangkan dan begitu. Ya. Artinya memang ketika kita ingin mewujudkan riset berdampak itu butuh pemangku kepentingan tuh bersatu ya untuk tadi mengatasi kendala-kendala yang ada gitu ya. Nah, ini pertanyaan terakhir ini. Ini pertanyaan kami tujukan untuk semua bintang tamu kami. Jadi, apa satu pemikiran yang ingin Bapak sampaikan di generasi kita ini selanjutnya, ilmuwan Indonesia yang berikutnya? Pesan apa ini yang Bapak ingin sampaikan? Ya mungkin kalau dari sudut pandang peneliti, Indonesia itu sebenarnya surga. Dari berbagai kompleksitas masalah, berbagai sumber daya yang bisa kita olah untuk menjadi suatu bahan kajian. Kemudian yang kedua, memang di satu sisi ada beberapa kekurangan. Tentu kalau kita sudah berniat jadi peneliti, coba kita pecahkan itu. Jadi kita pecahkan itu bersama-sama supaya kekurangan itu bisa kita jawab. Ya, mungkin pesan untuk anak muda, tetaplah mempunyai mimpi, karena mimpi itu yang akan mengarahkan kita untuk bergerak maju gitu. Tapi kalau tidak punya bayangan kita pengen jadi apa atau meraih apa, mungkin kita akan melakukan banyak hal yang scatter ya, yang kemana-mana, sehingga tujuan akhir tadi nggak tercapai karena memang belum kuatnya visi atau mimpi itu. Ya intinya jangan pernah menyerah, semoga kita menjadi lebih baik gitu ya.
Kemandirian teknologi tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam. Ia dibangun melalui pengetahuan, keberanian mencoba, kemampuan bekerja sebagai tim, dan kesabaran menjalani kegagalan. Saya Ajeng, sampai jumpa dalam percakapan berikutnya di Pikiran Indonesia. Terima kasih banyak Prof. sudah berkenan hadir. Terima kasih banyak atas undangannya. Sukses selalu. Sukses selalu juga buat Prof. Terima kasih.